Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik, baik halal. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah. Sabda Nabi SAW. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih nih, ini baik ini, cos, anak, bagus coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Amal kita di akhirat bisa habis. Gara-gara rokok. Loh kok bisa Ustaz gara-gara rokok? Iya. Ketika jenengan merokok itu berapa orang yang dirugikan? Berapa orang yang dizolimi? Sehari kira-kira dari rokok yang dihisap itu berapa manusia dalam satu hari yang dizolimi? Berapa? 10 ada? Lebih? Selawe? Ya wis kira-kira selawe. 25 orang misalnya. Kita rugikan. Loh Ustaz selawe wong sikang ndi? Loh jenengan ngerokok di mana? Di tempat umum. Ya. Tempat umum itu bisa terminal. Bisa alun-alun. Bisa pasar. Bisa kamar mandi, WC, bubuk tempat favorit. Itu dari sekian banyak orang yang menghisap asap rokok, semuanya berarti jenengan dolimi. Katakanlah satu hari 25 orang yang didolimi, perokok pasif. Katanya perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. 25 orang ini didolimi. Itu satu hari. Berarti kalau 10 hari berapa orang? 250 orang. Kalau 1000 hari? 2500 orang. 1000 hari berarti 3 tahun. Ngerokoknya sepirang tahun? 10 tahun. Berarti 7500 orang. Yang dizolimi kira-kira. Atau bahkan lebih. 7.500 orang nanti di hari akhirat akan nuntut. Aku mien meriang gara-gara kok. Aku mien paru-paru gara-gara kok. Aku mien kena jantung gara-gara kok. Ayo bertanggung jawab. Sing rokok kepriye? Lho kepriye tanggung jawabnya orang dokter jantung nang kene? Kenapa enggak ada? Ini akhirat, ini lagi ngomongin akhirat, bukan ngomongin sekarang, ngomongin nanti di akhirat. Anak-anakku sakit gara-gara kamu. Mana pertanggungjawabannya? Ya terus kepriye maning? Ya wis kene pahalane. Pahalane iya. Penebusan dosa nanti pada hari kiamat, perbuatan zalim itu dengan pahala. Pahala kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang tadi?
7.500 orang ngantri. Semuanya minta jatah pahala kita. Apa kira-kira cukup pahalanya gue bagi wong 7.500? Kurang. Berarti pahalanya entong. Terus nembe wong 500 sisa pira? 7.000 isi pada ngantri, urung oleh jatah pahala, terus kepriwe Ustaz? Dosa. Dosa orang 7.000 tadi akan dicabuti oleh Allah, kemudian dikasih kepada jenengan. Tanggung. Jadi jangan anggap remeh satu batang rokok tersebut. Kadang orang nggak sampai ke sana berpikirnya. Sing penting enak, sing penting apa? Enak, nikmat, nggak peduli bagaimana efeknya buat diri sendiri, buat orang lain. Kalau sudah berbicara tentang rokok, ya tentunya saya katakan jelas bahwasanya rokok itu haram. Ya mohon maaf mungkin ada yang mengatakan makruh, tapi kita tahu secara kasat mata rokok itu hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan seluruh dokter, tidak ada dokter yang bilang rokok itu banyak faedahnya. Bahkan rokok itu mengandung banyak racun, mengandung ini, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan itu. Meskipun sang dokter juga merokok, tapi dia tahu rokok itu apa? Tidak beres. Bahkan iklan rokok yang besar, gambarnya laki-laki yang jantan begitu hebatnya, mungkin lagi naik kuda, mungkin lagi minum kopi hitam, semakin semakin jantan. Di bawahnya ada tulisan peringatan pemerintah, rokok itu berbahaya begini. Kalau ada orang bakar uang, semua orang sepakat haram. Bagaimana dengan uang yang satu? Ada orang yang merokok satu hari entah berapa slot. Dan semua orang sepakat, tidak ada seorang pun kalau nalurinya masih hidup, nalurinya masih baik, tatkala merokok dia bilang bismillah. Ada atau tidak? Dia pasti malu. Apakah ada orang setelah merokok dia mengatakan alhamdulillah? Tidak ada. Kalau barang yang halal dia pasti makan permen pun kita bilang bismillah, enggak jadi masalah karena halal. Kalau rokok kita malu bilang aduh enggak enak sama malaikat. Enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Naluri kita menolak. Dan yang sangat saya sedihkan terhadap orang yang merokok, terkadang orang merokok itu hanya memikirkan dirinya. Terutama kita orang-orang yang tidak merokok, ya. Orang merokok kadang tidak peduli, dia lagi merokok ada anak kecil di samping dia, ada bayi, dia tidak peduli. Saya pernah bertemu dengan orang yang merokok, ada sahabat yang tegur, tolong merokoknya pindah, ada anak yang sakit. Kamu yang pindah ke sana. Subhanallah. Jadi dia tidak peduli orang lain, yang penting dia puas. Ya. Ya mohon maaf ya, karena memang kita tahu ya, namanya rokok ini ya banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya terutama karena mungkin menganggap itu makruh. Ya. Namun sungguhnya sangat mengganggu, terutama tatkala sedang sholat. Ya, kalau sudah mengatakan amin, subhanallah ya. Anginnya 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, sangat mengganggu ya. Mengganggu terutama orang-orang yang tidak biasa merokok. Oleh karenanya ya, bagi sebagian saudara-saudara kita yang mungkin masih merokok, berusaha ya. Kalau tidak bisa secara langsung sedikit demi sedikit dia tinggalkan. Ya, karena kenikmatan yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tanya 100 ribu yang kau miliki, apa yang kau lakukan? Beli rokok ya Allah. Gimana di akhirat nanti kita jawabnya? Oleh karenanya kita pelan-pelan ya, yang belum bisa meninggalkan secara langsung, pelan-pelan bertahap dan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik baginya. Seorang perokok bagaimana hak terhadap dirinya? Dan jika seorang meninggal dunia di akhir hidupnya masih menjadi perokok, bagaimana di akhirat nanti? Tentu saja dia merusak dirinya. Semua ulama, semua dokter, semua pemerintah, semua dunia ini mengatakan rokok itu buruk. Tidak ada yang mengatakan baik. Semuanya buruk, gitu kan? Dan ini berarti menandakan sudah cukup teman-teman sekalian kalau rokok itu buruk. Dan banyak hal kalau kita mau bahas berhubungan dengan rokok, baunya nggak enak, kesehatannya jadi terganggu, buang-buang duit, banyak hal yang terjadi lah, tidak baik. Istri dan anaknya kalaupun dia merokok, maka perokok pasif yang malah lebih parah daripada itu, semuanya tidak baik, gitu kan? Maka untuk apa dijaga? Untuk apa dilakukan? Tinggalkan dan harus mujahadah. Tinggalkan. Oh saya nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, bisa. Buang, pengen tinggalkan. Sibukkan dengan hal yang lain. Baca istiadah, makan permen, minum susu, makan sesuatu yang bermanfaat, yang halal, insya Allah bisa. Asal mau.
Yang jadi masalah kadang-kadang kita mengurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan. Benar-benar nggak bisa makan nanti kecuali di rumahnya. Sudah mudahin aja gitu kan. Saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Nanti tidak bisa berpikir, benar. Dia sendiri yang kurung diri di situ. Untuk apa? Ya, harus bisa dobrak. Ada makanan makan, yang ada yang kita lagi pengen ayam, ada alhamdulillah. Tidak ada yang ada tempe, ya tempe yang dimakan. Mudahin aja, gitu kan. Selesai. Jadi simple. Tentu di akhirat dia berdosa kalau dia tidak sempat taubat, karena ini tidak ada ulama yang menghalalkannya. Tidak ada satupun yang ulama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah pasti mengharamkan. Pemerintah semua nolak, sudah ditulis perasaan di pelangnya. Semua perusahaan rokok disuruh tulis rokok membunuhmu. Sayangnya itu tulisannya masih kecil, maksudnya tulisannya besar, gambarnya yang kecil, gitu kan. Ini sekarang masih tulisannya yang kecil, gitu.